Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas seputar pencairan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi, Mbak Chandra. Pak Nanang, ini bagi pemirsa di rumah barangkali yang memiliki dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK ini. Kiranya apa saja sih persyaratannya jika ingin mencairkan dana pensiun tersebut? Oke, memang kalau kita bicara kenapa sih penting program pensiun adalah pada saat dia pensiun, dia mendapatkan manfaat pensiun. Nah, tentunya pada saat dia mengambil manfaat pensiun, nanti dari peserta harus menyiapkan beberapa dokumen nih Mbak Chandra. Contohnya seperti yang jelas dia harus mengisi dulu nih formulir pembayaran manfaat pensiun. Terus kemudian juga dia sudah melengkapi dengan fotokopi dari ID ataupun kartu tanda penduduk seperti itu. Terus kemudian juga bisa ada karena dia berhenti dari pekerjaan, bisa ada surat keterangan berhenti dari pekerjaan. Dan juga kalau misalkan dia ngambil manfaat pensiun karena cacat, bisa ada surat keterangan dokter nih, surat keterangan dokter berkaitan cacat yang diderita oleh karyawan tersebut. Dan juga melengkapi juga buku rekening bank, karena kan kalau kita bicara dana pensiun, transfernya kepada rekening peserta. Nah, takutnya kita ada salah dari nomor rekening, maka kita minta dia juga ada fotokopi dari buku rekening nasabah tersebut. Seperti itu. Oke, tapi sebetulnya kapan sih kita bisa mencairkan dana pensiun lembaga keuangan kita ini, Pak? Jika kita baru barangkali menjadi anggota selama 1 tahun, bisa tidak dicairkan? Tentunya kalau dia sudah masuk usia pensiun bisa. Karena kalau kita bicara kapan sih dari peserta bisa mengambil uang pensiunnya, pertama pada saat peserta masuk usia pensiun normal. Terus juga pada saat dia masuk usia pensiun dipercepat. Nah, usia pensiun dipercepat adalah usia pensiun normal dikurangi 10 tahun. Jadi katakanlah usia pensiun normalnya 55, tapi kemudian dia berhenti dari pekerjaan umur 50 katakanlah. Berarti kan itu di bawah dari usia pensiun normal dikurang 10 tahun. Berarti umur 50 dia boleh mengambil usia pensiun dipercepat. Nah, juga kalau misalnya terjadi cacat terhadap dari karyawan, cacat secara total ya, maka dia juga bisa mengambil manfaat pensiun cacat. Dan kemudian jika terjadi sesuatu terhadap karyawan karena dia meninggal dunia, maka ada manfaat janda atau duda yang bisa diambil oleh pasangannya seperti itu. Oke, tapi jika ternyata barangkali ini masih usia produktif, tapi mungkin ada keinginan yang ingin dibeli begitu Pak, sebetulnya memang bisa tidak sih diambil jika dia merasa membutuhkan dana pensiun tersebut? Nah, ini banyak sekali nih pertanyaan yang sama nih Mbak Chandra dari nasabah kami ya di DPLK Manulife Indonesia. Tentu jawabannya bisa tapi disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Karena ada beberapa peraturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawannya mengambil uang pensiun sebelum dia masuk usia pensiun. Tapi tentunya kalau di peraturan pensiun DPLK Manulife Indonesia boleh diperkenankan. Namun kalau kemudian dia mengambil, berarti jumlah pensiunnya pada saat dia masuk usia pensiun tidak akan maksimum. Jadi kita menghimbau jika memang belum masuk usia pensiun, jangan mengambil uang pensiunnya. Jadi memang beberapa perusahaan barangkali tidak memperbolehkan untuk melindungi nasabahnya juga, pegawainya juga, begitu ya Pak Nanang ya? Jangan sampai pada saat pensiun malah nggak ada uang, akhirnya ya minta bantuan ke perusahaan lagi gitu sih Mbak Chandra. Pak Nanang, itu sebetulnya pencairan dana pensiun ini pada saat kita mencairkan itu dikenakan pajak tidak sih, dipotong tidak sama pajak? Nah, tentunya pasti kena pajak ya Mbak Chandra ya. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu PP 68 tahun 2009 untuk dari dana pensiun baik DPLK dan DPPK, jika ada pengambilan manfaat pensiun akan dikenakan pajak. Pajaknya itu kalau di bawah 50 juta 0%. Nah, kalau di atas 50 juta ada 5%. Nah, itu bagian dari pemerintah untuk menggenjot bahwa masyarakat mesti punya program pensiun, maka pajaknya memang relatif rendah dibandingkan dengan produk jasa keuangan lainnya seperti itu. Oke, tapi sebetulnya untuk proses pencairannya, kiranya berapa lama pencairan dana pensiun ini? Di Manulife kita lakukan kurang lebih maksimum itu 7 hari kerja Mbak Chandra. Tapi rata-rata kita bisa lakukan dalam 2-5 hari kerja. Maksimum 7 hari kerja ya. Itu sama saja oleh sang yang memiliki dana pensiun atau yang jandanya juga bisa? Sama semua ya, asalkan prosedurnya benar ya? Prosedurnya benar dengan kelengkapan dokumen semuanya dipenuhi Mbak Chandra. Oke, terima kasih atas kehadiran dan informasinya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh